terlihat signifikan nampaknya. Ya ini dari Ararki Sena sendiri early-nya enak banget ya dengan adanya Psycho dengan Julian. Level 3 udah bisa mengganggu banget. Psycho dalam ancaman yang udah ada Coach Shadow dikeluarkan. Dan kali ini dari Justin mencoba untuk bertahan hidup. Tapi ternyata malah Gobs yang harus hilang di tangan Psycho. Setelah ada 3 member dari Ararki Sena yang datang. Membuat dari DNS nggak bisa berkutik. Yes, mau tidak mau, EDNS harus kembali berpikir keras untuk bisa mendapatkan pertukaran nomor blast. Sudah mulai di pop up oleh seorang Violence mengarah ke area seorang Chut yang tertinggal dari kawanannya langsung dipanis dengan ada damage yang diberikan oleh seorang Aether. Slowly, coba untuk maju ke depan, namun ternyata langkah yang ia pilih salah dan langsung dipanis kembali oleh seorang Psycho. Ini membuat 3 member dari anak-anak DNS harus dipanis. 2 hero lagi dari sisi anak RRQ yang tersisa coba untuk mulai ngambil karya turtle-nya, namun ternyata DNS lagi-lagi harus menelan pil disadvantage. Lihat Lord May sudah mulai dihabisi dari segi SP-nya dengan ada satu buah iconic edge yang dibuka oleh seorang Justin. Tapi Lord May masih bisa selamat. Lord May hampir saja ditumbangkan begitu saja oleh anak-anak Ararki Sena. Tapi dari emblemnya Lim, ini menit ketiga seperti ini, impact-nya bakal seperti apa? Oke, dan kalau emblem dari Chut mungkin dia nambahin satu physical dari magical attack-nya ya. Tapi yang aku ngelihat ini setup-nya sih sebenarnya yang kurang rapi ya. Sementara kalau kita lihat nih dari Violence sendiri dia full cooldown pastinya yang pertama, dan juga ada tambahan darah yang bikin dia lebih tanky. Oh, oke. Dan di area bottom lane juga udah terlihat dari sisi Violence. Bukan satu buah 16 mengarah ke area Luzern. Luzern lagi-lagi dipanis. Kill Lisbeth berhasil diamankan seorang Psycho. Looking for another kill karena Lord May masih bersikeras untuk maju ke depan. Tapi Aether berhasil mengklaim satu poin killnya. Slowly lagi-lagi coba untuk maju untuk memberikan presence dan memukul mundur pressure ke area RRQ. Tapi ternyata langkah yang ia pilih lagi-lagi salah. Di mana dia menyerahkan nyawanya ke seorang Aether sehingga 1 poin kill kembali disecure oleh RRQ Sena di menit kita yang ketiga. Ya, dan kalau kita lihat dari itemnya juga sebenarnya dari Pranata tanpa sepatu bahkan ya. Fokus ke arah Blade of Despair ini yang memang dibutuhkan dari segi damage. Oh my god, Aether datang dari sana tapi tolbak memoris dari Luzern belum memiliki damage yang maksimal sehingga Aether kali ini pun masih selamat. Dan ini itemnya memang udah sakit banget dari Aether. Dari Aether sendiri dia build ke arah tank sih harus nantinya ya. Karena Iya, kita udah ada lihat Molten Saints di sana. Molten mungkin satu Calamity Reaper untuk tambahan true damage-nya aja. Tapi kita nggak tahu nih kalau memang ternyata nanti dominasinya dari RRQ benar-benar nggak berhenti, bisa aja dia build tiba-tiba ke arah magical damage. Itu dia, nggak bisa diubah tentunya. Tapi lihat Gobs datang sedikit picky tanpa pengetahuan anak RRQ Sena yang berhasil melakukan punishment. Aether tershutdown begitu saja. Lord May coba untuk melarikan dirinya untuk maju ke depan. Justin berikan follow up dan backupan ke area anak-anak RRQ. Tapi belum ada follow up lebih jauh lagi dari RRQ setelah Aether tumbang. DNS juga nggak mau terlalu cover commit, nggak mau terlalu greedy. Mereka coba untuk mulai reset kembali di area mid lane. Wave dan gerombolan milik RRQ sudah mulai dihalau oleh Lord May dan juga Chut. Masih coba untuk hold, mengingat di menit yang kelima RRQ udah mulai mendominasi dengan 7 poin killnya. Ini kalau dilihat-lihat ya, roster yang diamankan, hero-hero yang diamankan oleh DNS agak sedikit tricky. Mereka punya Gobs sebagai single target, Slowly juga demikian, Lordman pun demikian. Tapi kehadiran Chut dengan Yves-nya ini bakal seperti apa? Karena single target tapi kalau misalnya ada reward manipulation, nggak ada hero control, ini bakal susah banget tentunya untuk DNS bisa catch up dengan permainan Violence dengan Human Blast tambah dengan Flicker. Luzern pun terpaksa menggunakan Flicker untuk kabur menghindari serangan tiba-tiba yang dilakukan oleh Violence. Ya, itu dia. Bahkan nggak ada kesempatan buat DNS untuk bisa dapetin pertukaran dari segi turtle-nya. Justin sudah mulai coba untuk dijegat dengan adanya Ghost maju ke depan. Dan bahkan Slowly masih belum bisa untuk memberikan punishment ke arah Justin. Justin still survive, masih bisa men-sustain dealing damage yang diberikan. Tapi di area bottom lane, Luzern terpanis dari area Pistaret yang dimiliki oleh DNS. Aether benar-benar mengamuk tentunya dengan Karinanya. Dia mampu untuk kembali menumbangkan God Laner dan memberikan space terhadap Pranata untuk menumbangkan satu objektif turret yang dimiliki dari anak-anak DNS di area top lane. Goop struggling ngambil coba ke area satu buah gold, namun ternyata tak bisa karena Justin yang men-secure ke area objektif tersebut. Slowly join the fight, tapi Justin terlalu tanky. Reward relation juga mulai dibuka. Justin lari dengan sangat cekatan untuk menghindari kotak kematian yang dibuka oleh Chut di area top lane. Oke, bahkan Psycho mencoba untuk maju ke arah depan sana, tapi Pranata bahkan sampai naik ke arah tengah. Dia udah menghasilkan semua objektif di bagian bawah sana. Dan ini menjadi PR untuk Luzern untuk bisa bertahan lebih lama lagi. Di sisi lain, dari Ararki Sena
mulai mengendorkan serangan mereka, mulai mencari momentum-momentum yang tepat. Apalagi nantinya dengan ada Neon Blast dari Violence, ini akan menjadi setup yang luar biasa bagi mereka. Ya, ini kalau ngomongin winning condition gimana sih dari DNS sama Sonic kalau menurut Lim Kocul sendiri? Mungkin dari itemnya terlebih dahulu ya. Ini 3 Hunter Strike loh yang diamankan sama teman-teman DNS. Tidak ada Dominance Ice. Jadi otomatis di awal nggak ada yang bisa ngebunuh Ranus. Itu satu. Karena sebenarnya dengan Romer Masya ya. Masya ini susah. Nggak mungkin dia bikin Dominance Ice duluan. Pressure-nya akan hilang. Dan itu yang sebenarnya bahaya di Masya Romer. Tapi ya kalau kita lihat Psycho di arah mid lane juga dia Loser ternyata bisa mendapatkan 1 point killnya dengan Tompart Memories. Dan Justin pun akhirnya gak bisa bertahan lebih lama. Tapi kompensasi yang didapatkan oleh Anarki Sena adalah 1 mid lane-nya. Dan outer turret berhasil dijebolkan. Sedangkan untuk turtle-nya bakal coba untuk disecure juga oleh Anarki Sena. Dan ini benar-benar konsisten yang dibawa oleh Araki. Ketika ada satu hero yang hilang, ketika ada satu objektif yang tumbang dari anak-anak Araki diambil oleh DNS, pasti ada satu bawa pertukaran yang konstan dibayar oleh Araki, entah dari turret, entah dari turtle. Dan ini pertukarannya cukup mahal tentunya karena satu hero dibayar dengan adanya center turret dan juga objektif turtle. 3 turtle dikantongi oleh Araki Sena, DNS 3 point kill, dan bahkan belum ada turret yang hilang yang membuat dia harus berpikir keras. Dan bahkan Enhancing sudah mulai dibuka begitu seorang Psycho dan berhasil menjebakkan seorang Luster. Luster harus tewas di tangan Anarki Sena, tapi tidak dengan Pranata. Pranata pun nggak bisa untuk selamat, yang membuat dia pun harus tumbang. Violence pun harus melakukan hal yang sama tentunya karena 2 untuk 3 dari segi pertikaian yang terjadi di area top lane. Kalau kita bisa lihat tadi, Gio. Ya ini karena memang nggak ada crowd controlnya ya dari DNS. Jadi susah banget mereka mau main sneaky picky kayak tadi. Sedangkan dari Anarki Sena mereka punya momentumnya dengan ada sosok Violence. Dan ini membuat mereka dari DNS harus berpikir keras. Harus bisa flanking sih kalau menurut aku. Nggak bisa teamfight yang bareng-bareng kayak gini. Ya, dan kalau kita lihat ternyata dari Aether kan dibuild ke arah magical damage ini. Dimana memang awalnya Molten untuk mempercepat farming aja ternyata. Sementara ya ini udah makin susah lagi menumbangkan sosok dari frontliner yang dimiliki sama RRQ. Dominance Ice udah diamanin sama Gops. Tapi pertanyaannya dengan 2 frontliner yang udah tanky-tanky banget dari RRQ, itu damage-nya ternyata yang tidak cukup. Iya, damage yang kurang dari itemnya juga. Dari goldnya memang udah bedanya hampir 5.000. Sedangkan dari Pranata dengan kepiawaiannya dia langsung coba untuk ngambil ke arah satu outer turret, 1 inner turret bahkan di bagian atas. Dan yang membuat dari DNS praktis hampir botak dari setiap lane-nya. Ada Conseil dibuka, Violence dengan adanya itu, Pranata juga Psycho menuju ke arah bawah. Dan Justin buying time-nya cukup bagus banget mengejar ke arah Gops, tapi slowly seperti yang gak mau terlalu nafsu. Dan Gops kali ini gak bisa dapetin karena Justin dia langsung di-outplay dan godlike untuk sosok Psycho. Ya, 1 point kill, 1 hero terpanis begitu saja oleh anak-anak RRQ. Turtle sudah berubah menjadi Lord kita yang pertama. Bahkan Lord pun sudah mulai spawn juga di area sebelah sisi kiri hutan. Udah mulai coba untuk dijawab oleh Violence juga untuk melakukan observasi di area objektif tersebut. Lord Mei pun melakukan hal yang sama. Pranata juga sudah mulai hadir tepat di teritorial Lord kita. Udah mulai di-poking juga. Lord Mei masih coba untuk nge-hold informasinya. Peter Silence juga yang damage diberikan oleh seorang Psycho yang join the fight. Lord Mei still survive, still alive, masih bisa menahan dealing damage yang diberikan. Tapi ini seperti game yang pertama, DNS belum bisa untuk melakukan kontestasi yang cukup signifikan di area Lord Pit. Bahkan real world revelation yang dibawa oleh seorang Cut pun tidak memberikan efek yang bisa membuat RRQ terpanis. Ini membuat DNS harus mundur ke arah belakang, tapi slowly dalam jadi bulan-bulanan belum sempat untuk melakukan misi pelarian diri, langsung ditumbangkan gitu saja dengan Aether yang maju ke depan. Dan Purple Buff milik Slowly pun harus jatuh ke tangan Aether di menit kita yang ke-10 kali ini. Apa Psycho itu yang dapat tuh? Psycho kan? Iya, yang dapetin Psycho. Psycho yang dapetin. Dan ini perbedaan gold yang udah terlalu jauh sih menurut aku. Kalau kita bahas soal itemnya timpang banget. Bahkan kalau kita compare dari mid lane-nya, ini berbeda 1 item yang bahaya banget sebenarnya. Oke, tapi udah ada Demon Blast ke arah depan sana. Lord Mei menjadi target operasinya, masih bisa mundur ke arah belakang. Dari Thunderclap yang digunakan belum ada impact yang cukup besar, tapi ada change ke arah Lucerne membuat Lucerne mau gak mau harus mundur ke area belakang. Sedangkan dari DNS mereka udah kehilangan 1 base turret di bagian bawah sebentar lagi. Yes, benar sekali. Lord sudah mulai masuk, udah mulai dihalau tentunya. Gops juga udah mulai menahan dari Lord yang pertama. Tapi balik lagi tanpa Lord, RRQ juga udah berhasil mensecure karya objektif outer dan juga inner turret milik DNS. Space turret bisa dijaga sedingin hingga oleh DNS. Mereka coba untuk play bertahan, tapi Enhanced terlalu dibuka begitu saja. Gops dengan episode track-nya belum bisa memberikan efek yang maksimal. Dan punishment pun belum berhasil diterhasilkan oleh anak-anak DNS. Tapi justru
cukup. Cut dan juga harus tumbang tentunya di tangan anak-anak RRQ. Double kill. Berhasil di-secure oleh seorang Pranata. Looking for another kill karena Lord Mei, Lucerne dan juga Slowly coba untuk nge-hold posnya terlebih dahulu. Dan tidak mau memberikan point kill lagi untuk anak RRQ di area teras rumah yang dimiliki oleh DNS Hammer Sonic. Ya, DNS Hammer Sonic dihajar habis-habisan di game yang kedua ini. Lord Mei bahkan masih terus untuk maju ke arah depan sana. Head to head dia dengan Justin. Tapi ini akan menjadi Infinity War. Gak bakal selesai, tapi ternyata yang selesai adalah Loser. Walaupun Loser bisa mendapatkan ke arah Psycho. Tapi Bestar di bagian atas menjadi salah satu kompensasi untuk arah Arkisena. Teman-teman dari DNS, Cut, Lord Mei, Gops pun mencoba untuk mempertahankan satu base terakhir mereka di bagian tengah. Sedangkan mau gak mau, dengan kondisi seperti ini, Slowly harus bisa mencari waktu, harus bisa mencari momentum untuk bisa melakukan split push. Main objektif is a must dari DNS. Ya, dia manfaatin mobilitas yang dimiliki dari sisi Hayabusanya tentunya. Dan ini dari segi item di menit kita yang 12 kali ini udah bener-bener full item jahat pastinya ya dari sisi RRQ dan juga anak-anak DNS Lim Koco. Dan sebenarnya kalau kita lihat dari Lucerne ya, damage dari Lucerne ini sebenarnya udah lumayan ada sih. 2 item penetrasi dan mengarah ke arah Blade of Despair. Untuk ngerontokin mungkin bagian frontlinernya masih susah. Tapi kalau misalkan Psycho ataupun nantinya Aether dan ya Pranata mungkin yang out position itu untuk punishnya bisa. Tapi dengan catatan nih momen yang dibuat sama inisiatornya entah itu Lord Mei ataupun Cut dengan real world manipulationnya harus benar-benar maksimal. Oke, Violence sudah mulai kelihatan bersama dengan Lord Mei. Tapi Lord Mei Cece dikeluarkan dan Lord Mei mencoba untuk kabur dengan dari sprint. Gak mau sampai ke pick off lagi. Karena kalau misalnya sampai ke pick off ini bakal jadi rugi bandar. Di saat adanya Lord yang sudah muncul, teman-teman dari Arkisena mencoba untuk zoning out ke arah anak-anak DNS. Ya, terlihat Justin jadi juga udah mulai melakukan clearing wave dan sangat baik ya, di mana manajemen wave ini dari bottom lane luar biasa bagus dari Justin. Winter Puncher juga udah mulai diaktifkan, hanya distraction dan buying time supaya RRQ berhasil men-secure karya objektif Lord. Tapi lihat Slowly terpunish dengan dia bisa dilakukan seorang Pranata. Psycho maju ke depan, coba untuk play menghadapi kali seorang Lucerne, tapi Lucerne masih bisa menghindari dengan yang satu buah Crimson Strike. Namun satu buah damage dari Tornado Memory dikeluarkan oleh seorang Lucerne tidak bisa dihindari, tidak terelakkan dari sisi Psycho harus tumbang. 4 member dari Arkisena enggan untuk mundur ke area depan. Wave minion sudah mulai masuk. Niat mereka, fokus utama mereka mengarah ke satu center base turret yang masih berdiri dan masih belum bisa dipecahkan karena DNS sudah mulai melakukan clearing terhadap wave mini dengan sangat cepat. Lord yang resecure oleh anak Arkisena sedang dalam perjalanan di area top lane menuju teras rumah dari anak-anak DNS. DNS emang mengandalkan Lucerne sebagai damage dealernya ya. Terbukti dengan 4 poin kill yang dihasilkan olehnya. Dia harus benar-benar dijaga semaksimal mungkin. Sedangkan dari Arkisena mereka udah punya kompensasi. Lord yang berjalan di bagian atas sana coba untuk di-clear oleh Slowly dan juga Gob bersama dengan Cut, bersama dengan Lucerne. Sedangkan dari Arkisena sendiri nggak mau terlalu gegabah untuk bisa masuk ke area teritori dari DNS walaupun mereka punya Lord tadi. Ya, dan kelihatannya ini nggak kayak game yang pertama ya, Lim Kocul di game yang kedua, Lord yang kedua ternyata masih belum bisa dimaksimalkan untuk menang. Tapi ternyata dari area mid lane, Justin sudah mulai terpanis dengan ada satu buah Abyssal Strike, tapi masih belum bisa mengklaim point kill. Beberapa hero dari Arkisena sudah mulai masuk ke area kotak kematian yang membentuk kelas serang Cut, tapi masih bisa dihindari, masih bisa mundur ke area belakang yang membuat Cut yang tidak memiliki real world manipulation, dia harus mundur ke area belakang untuk memposisikan dirinya agar tidak ditumbangkan oleh beberapa hero dari Arkisena yang sudah memanfaatkan ekspansi terhadap jalur yang dimiliki untuk terus stay di depan teras rumah anak-anak DNS. Longbolan wave ini sudah mulai hadir. Violence mempop up ke satu buah M16 tapi tidak ada hero yang terstun. Lord Mei di sana sudah mulai menjadi bulan-bulan tapi dia sudah survive namun tidak gak Slowly. Damage yang diberikan oleh seorang Psycho udah terlalu menyakiti karena tubuhnya yang membuat tubuhnya pun harus direnggut begitu saja oleh anak-anak Arkisena. 4 member DNS coba untuk mulai mundur tapi base start yang sedari tadi dijaga satu struktur bangunan tersebut pun harus runtuh di tangan anak-anak RRQ. Hey, Violence ya udah punya flicker lagi. Ini kalau dia udah punya Diamond Blast, waduh, DNS harus berhati-hati banget sih. Dan memang dari tadi kalau kita lihat dari Arkisena dengan Violence ya ini ngeganggu 15 total assist loh. Iya, dengan total 15 assist ini banyak banget sih pastinya. Tapi kalau kita lihat dari temennya sendiri, dia udah di Immortal juga. Dia udah siap nih untuk tuker mungkin ketika paksa untuk initiate dengan flickernya ke bagian depan nanti. Tapi ya kalau kita compare dengan Masya sebagai roamer dari DNS sendiri yang digunakan oleh Lord Mei, dia ada Curse Helmet dan juga ada Scarlet Golden Helmet. Bahkan memaksa Hayabusa dari Slowly untuk bikin si Halberd karena kurangnya atau minimnya Dominance Ice yang dibuat sama teman-teman DNS. Benar banget, ini Justin udah benar-benar regainnya bakal deres banget. Itu yang membuat mereka harus nge-blow ke arah item tersebut
tentunya ya. Karena terlihat Justin sedari tadi dengan pola permainan dia yang selalu maju ke depan, dia selalu menjadi badan untuk anak RRQ Seina, dia hanya mampu terpick off untuk satu kali. Ini Iya yang sih. membuat DNS struggling banget untuk bisa nge-secure karya Justin. Karena kita tahu Violent juga selalu ada di garda depan. Selain itu emang Lord Mei mungkin nggak ditugaskan untuk bikin dominan Ice. Makanya si Halbertnya di tangan dari Slowly. Jadi mau nggak mau Lord Mei mungkin mengincar ke arah belakang, fokusnya ke arah Pranata. Supaya urusan Justin di tangan Gobs yang udah megang dominan Ice duluan. Tapi kali ini dari DNS mencoba untuk bertahan sekuat tenaga mereka. RRQ Seina terutama, apalagi Psycho yang udah memajukan cita-cita minionnya di bagian atas. Ya sekali, udah mulai coba untuk dipancing keributan oleh anak-anak Seina nampaknya ya. Dengan melakukan poking karya Lord, lihat Lord Mei sudah mulai terjebak dengan satu buah enhance. Tapi ini masuk ke menit 17, itemnya sudah mulai terasa. Bisa ditahan dengan damage yang diberikan oleh Psycho dan juga kawan-kawan. Lusen flicker ke arah depan, tapi nampaknya Lusen tidak diberikan peluang untuk hidup-hidup. Dia langsung ditumbangkan begitu saja oleh anak-anak Seina di area mid lane. Belum sempat melakukan misi pelarian diri. Slowly tidak mau melakukan hal yang sama like Lucerne. Dia mundur ke area belakang. Satu buah invasi ke area jungle pattern pun sudah kembali diterapkan oleh anak RRQ. Gobs mau tidak mau, dia harus mulai coba untuk hold posisinya terlebih dahulu. Tapi di sisi lain terlihat anak RRQ Seina sudah kembali melakukan poking ke area Lord dengan sangat cepat tentunya ya. Gobs sudah mulai hadir tapi masih belum bisa untuk mengambil ke arah satu buah objektif Lordnya yang justru nyawanya pun harus direnggut oleh anak-anak RRQ. Mengingat damage yang diberikan sudah terlalu menyakiti tubuh dari seorang Gobs. Niat baik belum tentu benar, itu yang dilakukan oleh Gobs sebenarnya. Dia menunggu sampai momen yang tepat untuk melakukan Abyssal Strike, tapi ternyata Retribution dari Aether nggak bisa dikalahkan. Tapi kali ini dari DNS mencoba untuk maju ke arah depan, di cancel dari satu Demon Blast-nya, Slowly maju ke arah depan dan ternyata RRQ Seina dengan sangat cepatnya bersama dengan Lord